Jadi emang harus punya storage atau punya sistem ya yang bisa memproses itu semua, bisa mengolah data itu semua. Lalu Itu di dari banking. segi bisnis juga sama gitu ya. Misal kita mau launching produk, nah kita analisis dulu nih kira-kira mau launching di harga berapa, lalu di market yang mana, di daerah yang mana, orang-orangnya seperti apa. Nah itu bisa semua dilakukan di big data. Jadi memanfaatkan big data walaupun kelihatannya kayaknya kayaknya jauh besar volumenya, tapi sebenarnya itu bermanfaat banget ya. Betul. Kalau misalnya buat credit risk analysis itu kita tadi yang pertama tadi bisa lihat history transaksi, terus ya tadi itu bisa lihat nih, wah ini orang ini pemasukannya clear gak sih? Lalu buat prevention juga ya, jadi Iya, menghindari nih kartu kredit misal dipakai disalahgunakan gitu. Ya, jadi banyak sekali memang ya kegunaannya, termasuk tadi ya autonomous car juga Iya, itu sangat membutuhkan teknologi dari big data. benar-benar butuh ya. Itu sih kayak karena barangnya ketemu customer ya, langsung dipakai. Jadi kayaknya gampang gitu. Tapi oke lah, data tadi udah ngomongin mobil otomatis udah ya, navigasi. Terus banking juga butuh. Ada bisnis apa lagi kira-kira nih yang bisa pakai nih? Bisnis lain itu ya contohnya lagi misal kayak di telco gitu ya, di telco. Tadi kan udah sebut tuh telco. Nah, telco itu sebenarnya ngapain? Jadi telco itu sendiri biasanya sih customer 360 ya paling utama ya. Dia pengen tahu nih behavior pelanggannya itu seperti apa. Tuh, behavior dalam hal apa nih? Ya data-data pelanggan gitu ya, mungkin online-nya jam berapa gitu. Nah itu semua bisa diakses dari di dunia telco gitu ya, bahkan sampai digital wallet. Ya, digital wallet juga salah satu implementasi big data di telco. Aku baru kepikiran loh nih bro, jangan-jangan nih kan sekarang banyak nih yang model-model paket-paket telco yang modern sekarang nih, internet jam 1 sampai jam 10, paketnya berpergian. Itu jangan-jangan datanya dari situ ya? Iya bisa. Jadi tanpa sobat berkawan sadarin nih, kalau kalian lagi browsing jam tertentu, kadang-kadang mikir ini kenapa sih kuotanya jam segini sampai jam segini mahal? Itu gara-gara kita udah diintipin terus ya sama big datanya si provider. Lalu provider itu mempelajari behavior customer-nya seperti apa, dan lalu diterapkan buat increase bisnis mereka ya, mengimprove bisnis mereka. Dan satu hal yang perlu diketahui memang data ini sebuah aset ya, zaman sekarang ya. Aset gitu. banget Jadi loh itu. benar-benar sebuah aset. Bahkan mahal gitu ya. Itu soalnya mahal sekali. data kayak gitu bisa naikin penjualan banyak loh itu bro. Iya. Padahal cuma data, kalau dipikir cuma data kita online jam berapa. Kan kayaknya kayak sepele banget, tapi buat provider itu penting ternyata ya. Betul. Jadi kita ngisi informasi di big datanya mereka, big datanya dianalisis, terus dapat cara-cara insight-insight baru bagaimana improve bisnisnya mereka ya. Jadi kalau mau lihat riset juga ya di Google itu banyak sekali orang melakukan riset, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang tidak bisa mengolah data dengan baik itu akan kolaps. Ya, chance untuk bangkrutnya itu akan lebih besar. Ya. Gitu. Karena teknologi zaman sekarang berkembang cepat ya, kalau kita ketinggalan ya susah gitu ya. Kompetitor udah di depan, kompetitor udah lebih tahu kebutuhan dari customer dibanding kita. Iya, nah itu makanya biasanya nih kita pusing ya Bro Teguh, karena kita harus ngegas nih. Kita mungkin sobat berkawan yang punya bisnis atau lagi ngejalanin mungkin bisnis yang masih konvensional gitu ya. Terus ngelihat lawan-lawan udah pada lari-lari gitu. Betul. Dan tadi kita juga dari HPE itu ada Esmeralda ya. Esmeralda itu platform untuk data platform gitu ya, yang bisa bantu sobat berkawan untuk menjadi satu platform ya, untuk mengolah data lake-nya tadi ya, untuk memproses. Jadi istilahnya punya tools ya untuk bisa memanage juga big datanya itu gitu. Bahkan di Esmeralda ini sendiri dipakai di internal HP sendiri. Wah ini nih. Untuk mengolah data di internal, termasuk untuk record transaction per hari, itu semua dikolek di big data Esmeralda ini. Jadi sebenarnya proven juga ya, karena bisnisnya HP sampai sekarang masih oke kan, karena datanya ternyata diintipin juga. Termasuk implementasi dari, kalau kita ngomong AI ya, big data AI ini juga diimplementasikan di setiap semua hardware HP. Ya, jadi contohnya kalau kita tahu kayak Insight ya, Infosight. Nah, di Infosight itu server-server itu bisa mengetahui ketika ada sesuatu yang akan rusak. Iya, biasanya kan Infosight itu dia ngumpulin metrik dari hardware yang HPE ya gitu. Betul. Dan itu connect langsung ke Esmeralda platform punya. Ya big datanya. Wah. Seperti itu. Jadi dari semua data mesin di seluruh dunia itu dikolek ya, lalu dipelajari. Ya kira-kira kalau ini terjadi apa. Nah itu mesin learningnya bekerja.
Dan itu diimplementasikan ke dalam InfoSight. Dan kayak gitu-gitu ya bukan cuma ngintipin pelanggan ya, maksudnya bukan itu goalnya, tapi lebih buat improvement juga ya. Karena kan kita jadi tahu mungkin mungkin yang lebih cepat rusak apa, yang perlu diimprove di mana. Betul sekali. Jadi server HP itu lebih menjadi lebih reliable. Karena dia nggak harus reaktif ya. Iya. Kita ini use case generalnya gitu ya. Ketika kita deliver suatu produk, kita jadi nggak harus reaktif. Kita bisa lebih cepat bereaksi karena kita punya solusi-solusi preventif, karena kita collect informasi dan informasi itu bisa disimpan dan diproses di dalam big data yang kita punya ini gitu ya. Jadi bisa lebih tidur tenang lah, tidur nyenyak. Selain tidur tenangnya juga ya kita bisa selangkah lebih maju nggak sih bro? Betul. Selangkah lebih maju. Jadi dengan big data benefitnya bukannya cuman kita punya tempat bisa nyimpen data kencang bla bla bla, tapi kita pasti selangkah lebih maju. Betul selangkah sekali. lebih maju dengan Setuju. big data. Wah ini luar biasa banget loh sharingnya. Tapi ya, nah ini kan kayaknya agak kompleks gitu ya. Sobat Berkawan mungkin udah mulai agak-agak minat nih. Mungkin masih yang konvensional atau yang masih bingung nih sama big data. Sebenarnya mesti ngapain sih gitu kan. Nah Sobat Berkawan gak usah worry. Nah BRK Hardaya Perkasa itu kita punya tim bro. Nah jadi tim kita ini udah ready sebenarnya buat jadi konsultan. Buat Sobat Berkawan yang interest ya. Jadi Sobat Berkawan misalnya sudah punya bisnis atau belum punya gitu ya. Terus punya plan untuk melakukan transformasi digital. Jadi move model bisnis dari konvensional ke digital. Terus juga udah mulai mikir nih kira-kira aku harus ngapain. Saya harus utilize big data karena big data bisa bikin kita selangkah lebih maju. Kita bisa siap untuk transform dalam model bisnis yang digital yang serba cepat dan ya memanfaatkan informasi ya yang luar biasa banyak sekali ini. Nah, Sobat Berkawan bisa hubungi tim BRK Hardaya Perkasa. Kita punya tim khusus ya namanya tim CS gitu. Nah ini tim CS ini biasa kerja sama erat juga nih biasanya sama HPE. Dan biasanya nanti kita akan coba ya. Kalau misalnya kita ngeliat bisnis use case-nya customer. Nanti kira-kira kalau misalnya memang bisa kita implementasikan dengan Esmeralda gitu. Nah ini Sobat Berkawan bisa lihat nih kira-kira bisnisnya setelah diubah gitu ya dari yang modelnya konvensional terus udah mulai di-convert jadi digital terus mulai memanfaatkan ya mungkin bisa coba pakai Esmeralda juga gitu ya karena udah discuss dengan BRK. Nah kita bisa lihat ya pasti banyak sekali impact yang akan ya bisa membantu Sobat Berkawan untuk grow ya. Ya, jadi Esmeralda ini sendiri ya selain fungsinya sebagai untuk big data ya, untuk software Esmeralda itu sendiri sebenarnya fungsinya berbagai macam gitu ya. Bahkan nggak cuma itu doang loh. Betul sekali. Jadi teman-teman dari DevOps ya ketika membutuhkan instalasi aplikasi ya zaman sekarang kan dunianya containerized ya. Udah move to container gitu ya. Karena lebih cepat ya katanya. Betul, lebih cepat, lebih gampang untuk pindah ya, untuk merubah codingnya juga lebih mudah dan sebagainya. Jadi banyak sekali lah manfaat dari kontainer ya dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya gitu. Nah, Esmeralda ini pun udah ready ya. Jadi di dalamnya ini juga ada kontainer platformnya. Oh, gak cuman buat nyimpen datanya, tapi aplikasinya pun juga bisa ditaruh di atas Esmeralda. Betul sekali. Jadi tadi Sobat Berkawan ya, jadi nggak cuma nyari Esmeralda itu nggak cuma nyari buat big datanya doang ya. Tapi kalau misalnya dari sisi deployment nanti bisa ngobrol juga sama tim konsultan kami. Kalau memang pengen coba move ke model kontainer, kontainer pun bisa pakai Esmeralda juga. Betul sekali, betul. Nah selain itu, ada lagi bro. Jadi tadi kan kontainer ya, lalu yang kedua adalah data analitik, big data. Ya setelah data ini di-collect, data ini di-stream ya, dianalisis, lalu bisa masuk juga ke dalam machine learning. Machine learningnya juga itu dari Esmeralda juga. Betul. Jadi machine learningnya bisa menggunakan berbagai macam aplikasi ya. Tentunya terserah dari customer gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya A, B, C, D. Nah tapi hampir semua aplikasi machine learning yang ada saat ini AI itu semuanya udah terintegrasi dengan Esmeralda. Oh, jadi kalau misalnya Sobat Berkawan ada yang mau pakai AI-nya, itu AI-nya juga sudah ada di dalam platformnya. Di atas Esmeralda. Di atasnya platform Esmeralda. Ya. Jadi udah kayak all in one ya. Plug and play ya. Jadi misal butuh aplikasi A, nah itu di dalamnya ada store-nya. Kita bisa tinggal install, klik, tinggal deploy di gitu ya. Tentunya ini akan sangat membantu teman-teman dari data science gitu ya, teman-teman dari data analitik dan sebagainya. Karena udah satu tempat. Betul. Karena seperti kita tahu sendiri ya, banyak sekali kalau kita lihat riset ya, implementasi dari machine learning ini 80% tuh fail. Ya,
Nah gitu, jadi Ribet ya, macam-macam lah ya, dari masalah teknis ya, teknis tadi instalasinya yang ribet. Ya itu karena Lalu- beda-beda belang-belang platformnya Betul. juga gitu Bisa kan. juga masalah dari manajemen, dari perusahaannya dan sebagainya. Banyak dramanya. Terus AI itu. Terus sekali. Nah, kalau AI sendiri ini stepnya banyak ya, dari training ya, dari implementasi, instalasi dan sebagainya, itu panjang sekali. Jadi modul-modulnya juga banyak dan aplikasinya juga macam-macam. Nah, biasanya ini sangat membutuhkan satu platform yang bisa membantu dalam instalasi lebih cepat ya dan mudah. Nah, kata kuncinya di cepat dan mudah. Karena Ya, satu tempat. Betul. Satu tempat, satu platform walaupun fungsinya beda-beda tapi satu platform gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya ada yang butuh semuanya ya Bisa tinggal di satu ready, tempat ya. gitu. Ya, contohnya yang dipakai di seperti big names lah ya, kita nggak sebut merek, Ya, jangan big names, di big names. Europe car lah, hampir semua big names di Europe car itu semua mengimplementasikan machine learning di atas Emerald. Oh. Nah itu sampai 235 petabyte kalau nggak salah sampai saat ini ya, dan itu growing terus, datanya nambah terus tiap hari. Itu kan 235 petabyte itu kan sekarang. Iya. Nggak mungkin Dan dong itu mobilnya cuma nambah beli terus. setahun gitu Betul kan, sekali. pasti tambah terus tuh. 235 Uh-uh. petabyte data yang masuk, diproses, diolah, dan itu dipelajarin sama machine learningnya juga. Betul. Machine learningnya di atas Emerald juga. Di atas Emerald. Semuanya. Jangan-jangan juga aplikasi kontainer-kontainer juga di atas itu. Kontainernya juga. Jadi kalau Sobat Berkawan ada yang pengen bikin perusahaan mobil otomatis, ngobrol sama kita bikinin gitu. Karena platformnya bisa semua. Bisa semua. Bisa semua. Nah, ngomongin scalability ya, berapa besar sih ini Emerald bisa gitu ya? Segede apa gitu ya. Nah, contohnya di Global Tier 1 Bank itu kita udah deployment sampai 100 pod lebih. 100 pods Kubernetes lebih. Kubernetes, Ya, 100 lebih. pods Kubernetes. Oke, banyak Ya. loh itu, banyak. Lalu kita juga udah proven itu implementasi sampai 1000 core lebih dalam di data Emerald ya. Gitu. Jadi scalability-nya itu besar sekali. Kita belum ngobrol sampai level storage-nya, big datanya. Big datanya itu udah exabyte. Aduh. Exabyte scale. Ini ya, bro ya. Soalnya kalau aku tuh yang paling kadang-kadang nih, aku sendiri kan itu orang infra ya. Jadi biasa customer atau Sobat Berkawan yang lain yang pengen bikin atau pengen bikin storage gitu ya, gede, itu kadang-kadang mikirnya tuh pasti di sisi processingnya. Betul. Karena berat yo. Tapi kalau pakai platform Emerald, tadi proven. Provennya gede banget Ya, datanya. memang teknologinya agak berbeda ya dibanding tradisional betul, ya. betul. Karena Memang beda sih. Contohnya pakai Hadoop gitu ya. Hadoop itu ya udah sistemnya adalah kita butuh, kita tinggal tambah node. Jadi secara cost itu jauh akan lebih murah juga gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Memang ini ya, benar-benar sesuai dengan use case-nya banget ya. Jadi kalau misalnya Sobat Berkawan memang mau engage dengan dunia big data gitu ya, terus mau engage dengan teknologi-teknologi yang dibawa sama big data gitu ya, itu cobalah ya, mesti coba juga nih. Mungkin bisa coba cari lebih jauh informasi-informasi tentang Emerald. Nah, ini ada di mana informasinya? Nah, jadi teman-teman juga bisa cari semua informasinya lengkap itu di websitenya HP. Ya, dari bahkan di website HP kita juga ada, ketik aja HPE Emerald Learn on Demand. Ya, di situ juga ada modul-modul training kalau teman-teman pengen belajar dari dasar ya, dari dasar sampai menengah lah. Ya, baik itu tentang big data, baik itu tentang AI, baik itu tentang Apache Spark, dan semuanya itu ada semua. Bahkan untuk di situ. platform-platform yang ada di Emerald juga Betul. ada ya. Dan itu free semua. Wow, ya, tinggal akses saja HPE Learn on Demand ya. HPE Learn on Demand. Ya, HPE Emerald Learn on Demand. Nah, selain itu di website HPE juga bisa ditemukan dokumentasi setiap versi update ya dari Emerald itu sendiri. Ya, third integration-nya gimana, third party integration, lalu instalasinya apa aja, bahkan di situ udah lengkap semua. Gitu. Itu Jadi, bisa cari di situ. Udah ada semua. Jadi infonya ada semua di situ, free. Free. Dan kalau mau lihat tampilannya kayak gimana sih, demonya kayak gimana, nah itu di YouTube pun ada, semua ada. Gitu. Udah di situ ya, udah tersedia ya di YouTube ya. Udah ada semua di YouTube, bisa diakses di sana. Nah, tapi nanti kalau butuh pengen sampai hands on, saya pengen hands on nih, pengen coba sendiri atau seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa menghubungi dari PRK seperti itu. Hubungnya tim konsultan kami ya gitu ya. Jadi Sobat Berkawan, mungkin aku langsung ini aja ya, coba
ini banyak sekali infonya. Jadi nggak cuma big datanya tuh, bukan cuma videonya sobat berkawan, tapi obrolan kita juga udah mulai big nih. Udah mulai karena volumenya banyak, kecepatannya juga tinggi kita bahas ya gitu ya, dan variasi ceritanya juga banyak gitu. Nah jadi sobat berkawan, tadi kita udah banyak bahas nih tentang big data ya. Terus kita tadi udah kategorisasi ya. Jadi big data itu ada 3 hal ya, mulai dari sisi volumenya yang besar, variasinya yang tinggi, dan juga kecepatan baik itu access, present, dan processingnya yang tinggi gitu ya. Nah, terus juga ternyata big data sudah sangat lekat dengan kehidupan kita dan udah banyak mengubah bisnis gitu ya. Dan juga nggak cuman sekedar menjadi platform buat big data, tapi HPE ya, Esmeralda ini ternyata juga kiri kanannya juga udah kepegang gitu ya. Mulai dari bagaimana kontainer platformnya juga. Jadi kalau sobat berkawan tahu, kontainer ini kan model yang lebih barunya ya dari virtualisasi, di mana itu bisa deploy lebih cepat dan lebih efisien tentunya. Dan itu biasanya kalau misalnya sobat berkawan tahu banyak sekali seragam-ragamnya gitu. Nah tapi kalau dengan HP Esmeralda itu bisa ditaruh di atas platformnya Esmeralda itu juga. Betul. Dan itu bisa langsung integrate dengan platform big datanya juga. Dan lebih jauh dari itu, kalau sobat berkawan mau pakai AI-nya, machine learning-nya, itu juga di platform yang sama juga. Betul sekali. Jadi semuanya start dari infranya ya gitu ya, sampai ke machine learning-nya, business intelligence-nya juga, semua itu bisa di atas platform si Esmeralda itu. Nah kalau sobat berkawan pengen coba, pengen tahu, pengen pelajari lebih jauh, websitenya HP ada gitu ya, YouTube juga ada. Tapi kalau sobat berkawan pengen langsung ya gitu, pengen langsung discuss bisa gimana sih caranya aku bisa move ya ke model-model bisnis yang seperti ini. Pengen transformasi digital, aku pengen transformasi digital. Sobat berkawan bisa hubungi Berka, kita ada tim konsultan yang ready untuk membantu sobat berkawan untuk ya kita akan ngobrolin use case bisnisnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, workflow-nya seperti apa. Nanti kita bisa translate menggunakan aplikasi-aplikasinya seperti apa, kontainernya gimana, terus nanti bagaimana platform big datanya. Nah, ya nanti kalau mau pakai Esmeralda dari situ ya feel free, tinggal ngomong ya sama tim konsultannya Berka gitu. Jadi sobat berkawan gak usah worry. Kalau misalnya pengen transform digital, udah tinggal kontak Berka saja gitu ya. Ya dan kita udah sangat sudah sangat komplit sekali dengan Esmeralda. Jadi sobat berkawan gak usah worry, kita sudah gandengan tangan sama HPE gitu ya. Nah itu aja sih Bro Teguh diskusi hari ini. Siap. Thank you banget sharingnya, luar biasa. Kita dapat banyak banget insight karena use case yang luar biasa. Sobat berkawan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Berka Podcast selanjutnya.